Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hurisu Henry MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, saya Vika Nuranita dengan NPM 2022135000221 akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi peserta didik, salah satunya melalui pembelajaran matematika yang menuntut kemampuan berpikir logis dan sistematis. Pemahaman konsep matematika merupakan kompetensi utama yang menekankan kemampuan siswa menjelaskan dan mengaitkan konsep secara bermakna, bukan sekadar menghafal rumus. Namun, hasil studi pendahuluan di SMA Islam Asyafiah 01 Jakarta menunjukkan bahwa nilai rata-rata PTS matematika siswa kelas 10 masih berada di bawah KKM, yang mengindikasikan rendahnya pemahaman konsep matematika akibat kurangnya penjelasan mendalam sebelum siswa mengerjakan latihan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model pembelajaran yang menarik dan mampu mengaitkan materi dengan situasi kehidupan nyata, yaitu model pembelajaran kontekstual. Model ini dapat mengaktifkan siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta membantu siswa memahami konsep matematika secara lebih bermakna. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa masih kesulitan memahami konsep dasar matematika dan cenderung hanya menghafal rumus. 2. Hasil belajar matematika siswa khususnya pada aspek pemahaman konsep masih rendah dibandingkan KKM. 3. Pembelajaran matematika masih bersifat abstrak dan kurang dikaitkan dengan kehidupan nyata. 4. Kurangnya penjelasan mendalam dari guru sebelum siswa mengerjakan latihan secara mandiri. Yang kelima, minat dan motivasi siswa dalam belajar matematika rendah karena dianggap sulit dan tidak relevan. 6. Model pembelajaran yang digunakan belum berpusat pada siswa untuk membangun pemahaman sendiri. Selanjutnya, batasan masalah. Peneliti membatasi permasalahan hanya pada pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 10 di SMA Islam Asyafiah 01 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026. Untuk rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Lalu untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Secara teoritis, memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran matematika, khususnya terkait model pembelajaran kontekstual. Secara praktis, sebagai alternatif strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama ada pemahaman konsep matematika. Pengertiannya, pemahaman konsep matematika adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika secara mendalam sehingga mampu menjelaskan, mengaitkan, dan menerapkannya secara tepat dan efisien dalam menyelesaikan masalah setelah melalui proses pembelajaran. Untuk indikator pemahaman konsep matematika yaitu 1. Menyatakan ulang konsep, 2. Mengklasifikasi objek berdasarkan sifat atau ciri suatu konsep, 3. Memberikan contoh dan bukan contoh suatu konsep, 4. Merepresentasikan konsep dalam berbagai bentuk seperti simbol, diagram, atau model. Yang kelima, mengaplikasikan konsep. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual. Pengertiannya, model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman dan situasi kehidupan nyata siswa agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, aktif, dan mudah dipahami. Untuk langkah-langkah model pembelajaran kontekstual yaitu 1. Mengembangkan pembelajaran bermakna, 2. Melaksanakan kegiatan inquiry, 3. Menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dengan memfasilitasi kegiatan bertanya dan diskusi, 4. Menciptakan masyarakat belajar melalui kerja kelompok dan interaksi antar siswa secara kontekstual, 5. Melakukan refleksi serta penilaian autentik. Untuk kelebihan model pembelajaran kontekstual yaitu 1. Membuat proses pembelajaran lebih bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kehidupan nyata siswa, 2. Meningkatkan kepekaan sosial dan kepedulian siswa terhadap lingkungan dan sesama, 3. Mendorong siswa untuk lebih percaya diri dan aktif dalam mengemukakan pendapat serta berinteraksi di kelas, 4. Memperkuat daya ingat dan pemahaman konsep melalui penggunaan media belajar yang sederhana dan relevan. Selanjutnya, penelitian relevan. Pertama, penelitian Lestari dan kawan-kawan tahun 2022 bertujuan mengetahui pengaruh model pembelajaran CTL terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan menggunakan desain kuasi eksperimen pada 2 kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata post-test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dan terdapat pengaruh signifikan penerapan model CTL terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Yang kedua,
Penelitian Arwan dan kawan-kawan tahun 2022 bertujuan mengetahui pengaruh model pembelajaran CTL terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 dengan desain one-shot case study pada satu kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan besarnya pengaruh sebesar 66,5%. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini model pembelajaran kontekstual sebagai variabel X, lalu ke pemahaman konsep matematika sebagai variabel Y. Untuk hipotesis penelitiannya adalah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Islam Asyafiyah 01 Jakarta yang beralamat di Jalan Bukit Duri Selatan, nomor 298 RT 8, RW 3 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juni tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya, desain penelitian. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa metode pre-eksperimental. Untuk desain penelitian menggunakan one group pretest post-test design. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi targetnya adalah seluruh peserta didik kelas 10 SMA Islam Asyafiyah 01 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026. Untuk populasi terjangkaunya adalah peserta didik kelas 10 SMA Islam Asyafiyah 01 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026 yang berjumlah 164 peserta didik. Untuk sampelnya adalah 25 peserta didik kelas 10-3 SMA Islam Asyafiyah 01 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026 dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Variabel penelitian. Variabel bebas atau X-nya adalah model pembelajaran kontekstual. Variabel terikat atau Y-nya adalah pemahaman konsep matematika. Untuk sumber datanya, variabel bebas atau model pembelajaran kontekstual dari buku, jurnal, dan referensi lain tentang model pembelajaran kontekstual. Untuk variabel terikat atau pemahaman konsep matematikanya dari peserta didik. Untuk teknik pengumpulan datanya, variabel bebas atau model pembelajaran kontekstual dari studi kepustakaan. Untuk variabel terikat atau pemahaman konsep matematikanya dari tes tertulis berupa 10 butir soal esai. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, definisi konseptual. Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika secara mendalam sehingga mampu menjelaskan, mengaitkan, dan menerapkannya secara tepat dan efisien dalam menyelesaikan masalah setelah melalui proses pembelajaran. Yang kedua, definisi operasional. Pemahaman konsep matematika diukur untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi setelah proses pembelajaran berlangsung. Pengukuran ini dilakukan melalui tes tertulis berbentuk esai sebanyak 10 butir soal. Di sampingnya ada kriteria skor pemahaman konsep matematikanya. Yang ketiga, kisi-kisi instrumen. Di sini bisa dilihat meliputi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, butir soal, level kognitif, skor maksimal, total soal. Untuk level kognitifnya adalah C2. Yang keempat, pengujian instrumen, yaitu uji validitas butir soal, uji reliabilitas soal, dan uji kesukaran butir soal. Dari masing-masing pengujian ini terdapat kriterianya yang bisa dilihat di sampingnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data deskriptif, meliputi membuat tabel distribusi frekuensi, membuat grafik histogram, menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang kedua, uji persyaratan analisis data, yaitu uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Yang ketiga, teknik uji hipotesis penelitian. Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dapat dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan statistik uji T. Uji T yang digunakan adalah uji T 2 sampel berpasangan. Di sini bisa dilihat rumusnya. Dan rumus G-nya adalah untuk menghitung peningkatannya. Selanjutnya, hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut dengan keterangan H0 tidak terdapat pengaruh antara model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. H1 terdapat pengaruh antara model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Lalu mu1 rata-rata skor kemampuan pemahaman konsep matematika siswa sebelum diterapkan model pembelajaran kontekstual atau pretest. Lalu mu2 rata-rata skor kemampuan pemahaman konsep matematika siswa setelah diterapkan model pembelajaran kontekstual atau post-test. Sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.